Ya, selamat datang di Gagagoku Channel, kembali lagi bersama saya Gax. Ya, kali ini kita akan membahas apakah anime, jadul itu lebih baik daripada anime modern. Nah, ini adalah, menurut pengalaman saya yang sudah menonton anime dari tahun 2000-an sampai sekarang ya. Nah, saya akan mengelompokkannya antara anime jadul dan anime yang baru. Saya itu akan mengelompokkan dari rasio layarnya ya. Nah, kebanyakan mereka itu pakai rasio 4:3 yang kotak, karena masih pakai TV tabung atau juga banyak juga TV yang udah LCD udah LCD ya kalau nggak salah ya, itu masih kotak, itu rasionya 4:3. Kalau yang sekarang udah lebar, kayak YouTube-YouTube sekarang udah lebar, itu bisa, 16:9. そんなわけで銀魂16対9でふわーっと再開します。 Nah, itu dari rasio layarnya. Nah, sekarang yang kedua adalah cara pembuatannya atau produksinya. Kalau waktu dulu itu digambar satu per satu, disatuin, langsung di-scan. Nah, kalau sekarang udah digital. Dan tidak sedikit juga disatuin antara 2 dimensi dan 3 dimensi untuk bikin satu anime. Dan perbedaan yang lainnya adalah panjangnya atau banyaknya episode tiap seasonnya. Kadang-kadang atau seringnya zaman dulu, anime-anime yang ada tampil di TV itu setahun penuh. Jadi, setahun penuh ada yang per minggu, ada yang mungkin per bulan ya, dan lain sebagainya. Kalau sekarang itu biasanya lebih terstruktur. Ada yang satu season itu 12, ada yang satu season itu 24, ada yang pakai satu core, ada yang pakai 2 core, yang maksudnya itu ada yang 2 part gitu ya. Jadi part satu sama part 2-nya. Nah, kalau zaman dulu biasanya running. Nah, karena itu juga biasanya anime sama manganya susul-susulan. Jadi nggak jarang kita banyak nemuin, episode-episode filler doang. Jadi anime modern itu biasanya, ngurang-ngurangin deh banyaknya filler, tapi berfokus kepada pembangunan karakternya atau ya ceritanya gitu. Tapi itu juga biasanya nyebabin satu anime itu kadang-kadang yang diadaptasi dari manga, itu kadang-kadang ada beberapa momen yang nggak diadaptasi ke animenya. Yang selanjutnya adalah genrenya. Genrenya itu biasanya sekarang kan isekai, udah itu ada juga yang ya romance dan macam-macam lah. Kalau waktu dulu didominasinya itu sama mecha, sama adventure, atau perjalanan-perjalanan petualangan. Kalau sekarang kan berbeda. Kenapa? Karena kalau, zaman tahun 2000-an itu, dunia itu lagi hype-hype-nya ke namanya, mekanik-mekanik gitulah, teknologi-teknologi masa depan gitu, ada Star Wars dan segala macamnya. Terus kita itu, suka sama warna-warna silver metalik gitu ya, karena itu yang menjadi logo di masanya. Nah, karena prinsip seni juga adalah mengabadikan satu masa dan keadaan di suatu daerah dan di suatu masa itu terkaptur di banyak anime-anime pop di tahunnya, misalkan kayak Gundam, Evangelion, dan yang lain-lain. Dan selanjutnya adalah masifnya atau compactnya satu anime ini. Jadi anime kalau waktu dulu cuman sebatas ya film, tontonan aja gitu, hiburan. Nah, kalau sekarang Jepang itu sedikit banyaknya banyak berinovasi, masukin satu compact pop culture mereka gitu ke dalam anime ini. Misalkan, sekarang itu udah nggak aneh, original soundtrack-nya atau intro, outro-nya itu diisi sama musisi-musisi profesional. Kalau dulu itu kebanyakan dari studionya yang udah nyiapin gitu. Tapi ada juga di beberapa judul anime yang terkenal atau yang ikonik itu memakai soundtrack asli dari penyanyi profesional. Terbatasnya kalau waktu dulu ya, anime jadul itu sangat terbatas sekali penayangannya. Paling kan ditayangin cuman di TV gitu ya, yang, apa, di TV nasional atau kita itu kalau di Indonesia itu di TV 7, Spacetoon, dan mungkin waktu dulu ada juga di Global TV ya.
banyaknya yang anime yang dimasukkan ke TV itu kan nggak sebanyak atau bisa banyak kayak kita punya di website atau di platform, apa ya, streaming berbayar gitu ya. Jadi banyaknya adaptasi anime itu berasal dari manga yang udah terkenal. Kalau enggak emang original anime, jadi nggak ada manganya, cuman ada animenya doang. Jadi berbeda dengan sekarang. Sekarang itu kan ada juga yang dari light novel, mungkin juga ada yang dari langsung dari web novel. Kalau waktu dulu, kalau manganya nggak terkenal, mungkin nggak akan mungkin jadi anime. Nah, jadi itu juga dari kelebihan-kelebihan zaman sekarang itu kan kelihatan. Dengan banyaknya kalau saya lihat-lihat di berita itu udah makin jarang orang-orang yang mau nulis karena audiensnya juga udah makin berkurang. Jadi anak-anak zaman dulu kan lebih suka baca manga. Kalau saya sih dari dulu baca novel. Kalau sekarang kan mentok-mentok main HP, main game gitu kan. Kalau dulu saya itu baca buku. Nah ini juga mungkin menjadi sedikit banyak alasan kenapa kualitasnya banyak yang menurun. Itu kan sekarang teknologi makin memudahkan kita untuk memproduksi ya, memudahkan mereka ya. Para studio-studio ini untuk memproduksi anime. Tapi nggak jarang juga kita lihat di TV atau di TV jarang ya ada ngeberitain ini, banyaknya juga di Twitter dan di media sosial lainnya yang jelas-jelas ngeliatin bahwa situasi, produksi itu masih keteteran dan ya masih jauh lah dari kata ideal. Tapi ini juga nggak bisa serta-merta mengglorifikasi anime zaman dulu itu jadi bagus ya. Jadi kalau anime zaman dulu itu dari pembahasan poin pertama saya kan dibilang bahwa anime zaman dulu itu panjang gitu ya si masa tayangnya, udah itu episodenya juga banyak, jadi pendalaman karakternya itu bisa dilakukan semaksimal mungkin. Nah, kadang-kadang juga karena kesusul, tetep aja kesusul itu manganya, dimasukin banyak filler. Jadi itu kita itu ada apa ya, selalu ada aneh kalau kita nonton anime dulu, udah itu kita baca manganya, kok yang episode anu nggak ada di manga gitu, baru sadar itu adalah filler gitu. Kalau sekarang, malah jadi kebalikannya. Ini kok karakter udah dijelasin di, light novelnya atau mungkin di manganya secara detail dan kita itu nyatu dengan karakter itu. Jadi sewaktu-waktu kalau misalkan ada scene di mana atau apa ya, di satu adegan, si karakter ini meninggal, kita itu dapat gitu rasanya. Nah, ini tuh kan, keterlaluan gitu kalau misalkan tiba-tiba ya udah yang mati aja. Jadi kalau penonton anime itu ya, "Oh dia mati udah," gitu. Tapi kalau pembaca manganya, dia itu langsung, "Kok oh?" Gitu kan, "Kok nggak dijelasin gitu, kok nggak apa ya, perdalam gitu, rasa terhadap karakternya." Tapi ini ya, tapi untuk anime-anime jadul ini karena rasio layarnya yang sempit, itu 4:3. Jadi kita itu ngelihatnya, gimana ya, kurang luas pertama. Jadi latar belakang itu kurang, apa ya, background-nya itu kurang menghibur gitu. Biasanya warna-warnanya juga masih flat aja. Itu kan keterbatasannya dari pertama itu adalah ukuran layar dan yang kedua adalah ya color range kalau yang kalian suka ngegambar gitu, color range-nya juga terbatas. Kenapa? Karena teknologinya terbatas juga. Kalau kita pakai color range-nya yang komplit gitu, banyak sekali, itunya, warnanya, mungkin dari pihak produksi juga keteteran untuk ngewarnain satu per satu scene-nya. Karena kan ini manual, Bung. Nah, kalau yang sekarang itu saya suka aneh, di anime-anime yang baru juga kadang-kadang juga suka banyak yang pewarnaannya asal-asalan gitu. Jadi aneh ini sebenarnya ini lebih, apa ya, lebih membantu itu sebuah advantage buat yang baru-baru ini kan, tapi kok aneh gitu nggak dimaksimalkan gitu ya. Nah yang selanjutnya itu adalah, ya karena zaman dulu itu kan lagi booming-booming-nya era milenium awal gitu ya kan. Jadi kita itu udah ngelewatin kalau saya ya, itu udah ngelewatin
2 kiamat itu, kiamat pertama adalah 999, 1999, dan yang kedua adalah 2012. Nah, jadi di masa itu, kita itu banyaknya yang silver-silver, robot, mecha, dan segala macam. Jadi sebenarnya untuk banyak anime yang ngetop atau jadi pop di zaman itu juga, ya sama kayak sekarang demam isekai. Jadi zaman itu banyaknya mecha, yang itu adalah identik dengan tahun 2000-an. Ya kalau kalian lihat juga Hollywood ya sama aja lah sih. Yang selanjutnya adalah penggambarannya. Kalau sekarang itu biasanya apa ya, istilahnya di-beautifikasi. Karena juga mungkin itu adalah keunggulan teknologi, kita itu kan jadi lebih mudah ngegambarnya dan di situ disesuai dengan, pasarnya. Jadi kalau perempuan itu biasanya matanya digede-gedein, nggak realistis lah, nggak terlalu realistis atau mungkin di beberapa genre itu masih realistis. Atau di beberapa, apa ya, penggambaran itu visualnya masih realistis ya beberapa anime. Di anime yang lain itu biasanya dilebih-lebihkan gitu, matanya dibesar-besarin. Meskipun waktu dulu sih juga ada si Pinky Momo juga kan itu termasuk jadul ya. Nah itu juga kan dibesar-besarin sih. Jadi nggak sepenuhnya valid, apa, argumen itu ya. Nah yang selanjutnya adalah, ya mungkin karena gampangnya, banyaknya juga apa ya, platform penayangan online dan yang lain-lainnya, jadi kurasinya itu atau, apa ya, filternya itu untuk ngefilter kualitas si manganya atau karya-karya adaptasinya atau yang mau adaptasikannya, biasanya itu jadi longgar mungkin ya ini. Kenapa? Karena saya merasa ada beberapa judul itu yang ini hampir sama kayak judul yang lain. Mungkin itu juga ya, strategi pemasarannya karena terbukti satu formula ya, biasanya kalau namanya juga ekonomi, indeks ekonomi gitu ya, namanya juga mereka itu mungkin ekonom atau mereka mungkin bos pabrik ya. Kenapa? Karena kalau udah ada satu formula yang works, mereka itu nggak akan mungkin berpaling ke formula yang lain dulu, sebelum yang ini udah benar-benar nggak laku. Nah, karena mereka nggak mau bereksperimen, nggak mau mempertaruhkan orang-orang itu bakalan suka nggak ya gitu, nggak akan mungkin mereka kepikiran ke sana karena mereka cuman mikirin untung. Nah ini, kalau dulu itu mungkin ada kurasinya dilihat dari penjualan manganya. Nah, kalau kita lihat di penjualan manga zaman dulu mungkin, gampang ngelihatnya ini, oh terkenal atau ini enggak. Mereka mungkin lihatnya dari penjualan, si manganya untuk keputusan untuk diadaptasiin jadi anime. Udah itu, dilihat performa, penonton TV-nya, tayangannya, membuat penilaian mereka untuk lanjutin season selanjutnya atau enggak gitu. Jadi mungkin sekarang adalah waktunya penilaian ya. Jadi menurut saya, anime jadul itu unggul di world building, kebanyakan kayak gitu ya, world building-nya bagus, udah itu si karakter-karakternya juga, pendalaman karakternya bisa juga terdalami lah kayak Fullmetal Alchemist pertama. Contohnya nih ya, Fullmetal Alchemist pertama, udah itu, Gintama, itu zaman dulu tuh. Awalnya itu tahun 2006-an ya, 2006 kayak gitu. Terus, yang sampai sekarang berlanjut One Piece itu kan, itu tiap karakternya itu kita pasti kalau yang suka One Piece banget, tahu satu per satu. Kalau kayak saya yang suka Gintama banget, tahu satu per satu gitu kan ya. Tapi kalau yang sekarang, kalian nilai sendiri gitu di anime-anime baru sekarang yang kayak misalkan, Demon Slayer. Coba kalian sebutin satu-satu, orangnya, terus kalau enggak yang sebutin yang itu apa, yang udah pada meninggalnya gitu, latar belakang dan yang lain-lainnya, pasti kalian nggak tahu gitu kan ya. Saya juga soalnya nggak tahu gitu ya, nggak terlalu meresapi gitu, kecuali Tensura, ya 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 ya. Terus kalau segi visualisasi, ya pasti anime sekarang itu lebih bagus, meskipun nggak semuanya ya, banyak juga yang wusyuk ya. Tapi kalau misalkan saya berandai-andai anime zaman dulu diadaptasi ulang, mungkin kalau mungkin ada improvisasi di
dia alur ceritanya atau ditambahin lagi atau dilanjutin lagi lah ya, kayak Hunter x Hunter mungkin dengan, apa ya, visualisasi yang baru itu mungkin menarik, bisa mungkin ngalahin, anime-anime yang baru sekarang. Nah, mungkin segitu dulu, kalau kalian ada, pendapat lain bisa kalian tulis di kolom komentar dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.